Ya, selamat datang di Sahabat Teva Murtadin Indonesia. Bersyukur kali ini kita boleh kembali berjumpa dengan keadaan yang sehat. Channel yang berisi tentang kesaksian, pengalaman hidup orang-orang yang baru percaya kepada Yesus yang disebut dengan Murtadin. Nah, saat ini kita akan kembali membahas tentang seorang wanita cantik yang semula beragama Islam dan bercadar. Dia juga menikah dengan seorang yang hebat dalam bidang agamanya, penghafal kitabnya atau Quran, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan semua dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun memang keluarga tidak pernah ada yang beragama Kristen, dan dia adalah satu-satunya dari keluarga besar yang menjadi percaya kepada Yesus, dan tentunya ini adalah buah sulung dari semua keluarga, ya. Dan beliau saat ini sedang bersekolah, bukan saja meninggalkan agama lamanya, tetapi wanita yang bercadar akhirnya memutuskan juga untuk sekolah Alkitab, mendalami pendidikan agama Kristen, mendalami tentang pengetahuannya tentang Alkitab, dan bukan seperti agama yang lama yang artinya hanya belajar dan hafal tetapi tidak melakukannya. Namun di dalam Kristen kita diajarkan untuk mengerti, memahami, lebih daripada itu adalah melakukan isi dari kitab tersebut atau ajaran daripada Kristus itu sendiri, yaitu harus hidup di dalam kasih dan harus hidup di dalam doa dan berkenan kepada Tuhan. Mengenal sekolah Alkitab, tempat Salma Vina Sunan memperdalam ilmu agamanya. Kabar terbaru datang dari Salma Vina Sunan yang merupakan anak dari pengacara kondang Sunan Kalijaga. Ya, tentu banyak orang yang tahu pengacara yang satu ini, yaitu Sunan Kalijaga. Dia adalah salah satu pengacara yang hebat yang seringkali kita lihat di televisi. Darah cantik ini dikabarkan lulus sekolah Alkitab dari Sekolah Alkitab Biblical Counseling Academy, dan sekilas mengenal Sekolah Alkitab Bethel dapat Anda cermati di sini juga. Mantan istri pendakwa Taki Malik membagikan momen kebanggaan untuk dirinya ini di akun Instagram pribadinya, ya, pada Februari yang lalu, dengan caption kutipan dari salah satu ayat di Alkitab. Ya, anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus harus bangga, apalagi kalau sudah menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Dan tentunya pemahaman tentang Injil, tentang Alkitab, tentang Taurat pasti akan semakin dalam. Dan seperti yang Alkitab ajarkan, bahwa semakin mengerti, semakin paham, seseorang harus semakin rendah hati. Ya, tentu saja kabar ini merupakan respon dari berbagai pihak, termasuk sang ayah. Ya, tentunya ayah juga akan merasa senang karena anaknya menjadi lebih baik, tidak seperti yang semula. Sekilas tentang Sekolah Alkitab Bethel Biblical Counseling Academy merupakan salah satu lembaga yang ada dalam pengurusan Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia atau GBI, sebagai lembaga besarnya berdiri pada 6 Oktober 1970 di Sukabumi, Jawa Barat. Jika dilihat informasi pada situs resminya, lokasi dari Bethel Biblical Counseling Academy atau BBCA ini berada di Jalan Raya Keparaya 1, Tomang, Jakarta Barat, Indonesia. Didirikan oleh Pendeta Dr. Dwijo Saputro, SPKJ. Sekolah ini merupakan atau membuka kelas untuk umat yang ingin belajar lebih dalam tentang Alkitab secara fokus. Pada situs resminya terdapat cukup banyak informasi yang disampaikan.
mulai dari pilihan kelas yang diadakan lembaga ini, kemudian struktur organisasi, visi misi, bahkan update mengenai kegiatan yang dilakukan melalui artikel dan berbagai dokumentasi. Orang-orang yang menyelesaikan pendidikan atau kelas di sesi yang diberikan kemudian akan memperoleh pembekalan dan pelatihan dasar-dasar Alkitab dengan sertifikat yang diakui, sehingga bukan merupakan kelas abal-abal. Ya, tujuan orang bersekolah adalah yang pertama, lebih mengerti, bertambah pengetahuan. Tetapi kalau di dalam Injil, bukan saja bertambah pengetahuan, tetapi bertambah dalam hal-hal yang baik. Salmavina Sunan lulus. Begini tanggapan sang ayah. Salmavina Sunan diketahui telah lockout dari agama Islam sejak pertengahan tahun 2019 lalu, tepatnya di bulan Juli. Keputusan besar ini diambil setelah ia mengaku melakukan pekerjaan spiritual dan mendapatkan penerangan di jalan yang ia tepati. Tidak main-main, ternyata ia kemudian memutuskan belajar agama Kristen di salah satu lembaga kredibel ini, BBCA. Ia kemudian dinyatakan lulus dan membagikan momen bahagianya di Instagram. Namun demikian, Sunan Kalijaga yang merupakan sang ayah justru memberikan tanggapan. Dalam salah satu komentarnya, ia mengatakan harapannya agar sang putri kembali menjadi anak yang soleha. Ya, ternyata berbeda. Harapan ayahnya ingin untuk sang anak kembali ke agama yang lama. Tetapi seperti Salmavina Sunan berkata, bukan dia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih dia. Jadi kalau Tuhan yang memilih seseorang, maka dia bekerja di dalam hati. Ya, bagaimana membuat orang itu merasa nyaman dan merasa bahagia walaupun harus menderita. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Salmavina. Ya, tentunya pergumulan berat untuk keluarganya, supaya mereka juga membuka hati untuk mengenal siapakah sang juru selamat itu. Harapan ini pun diamini oleh banyak orang, meski tak sedikit pula yang menanggapi sebaliknya. Ya, begitulah, tentunya banyak orang akan menjadi kita karena bersekolah Alkitab itu berarti orang itu semakin serius memperdalam sebuah agama. Tetapi dalam hal ini Kristen mengajarkan untuk rendah hati dan semakin bertambah hari semakin berbuah kebaikan, mengampuni dan mendoakan orang-orang yang mungkin dalam hal ini mereka kecewa, sakit hati, dan juga orang-orang yang berdoa dengan doa-doa yang mungkin kurang menguntungkan. Tetapi dengan mengampuni dan mendoakan, seseorang bisa bertobat dan mengenal Yesus dan menemukan jalan yang lurus itu. Jadi itulah sekilas tentang mengenal sekolah Alkitab Bethel Biblical Counseling Academy, tempat Salmavina Sunan menyelesaikan pendidikan kelas Alkitabnya. Ya, harapannya adalah menjadi semakin baik, semakin berguna, dan semakin menjalankan amanat agung seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dan ini adalah tugas kita, tugas Salmavina, tugas kita semua. Ya, kalau untuk hari ini tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa menginjil, atau tidak semua orang Kristen itu menjadi penghafal Alkitab. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan berkecil hati bagi yang mungkin kurang pengetahuan tentang Alkitab. Kita juga bisa menginjil. Tapi lewat cara apa?
dengan cara kalau ada video rohani, kesaksian seperti ini, atau mungkin kesaksian-kesaksian YouTube lainnya tentang orang-orang yang bertobat, atau tentang renungan firman Tuhan, mari kita muat di media sosial kita tanpa malu, tanpa ragu. Percayalah, setiap orang yang di luar sana yang melihat bukan saja orang Kristen, tetapi orang-orang yang bukan Kristen juga, yang ada di seluruh dunia. Tanpa dengan sengaja, mereka melihat, menemukan, mendengar, membaca, dan mereka dijamah Roh Kudus dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah penginjilan terbaik. Jadi penginjilan terbaik hari ini adalah membagikan kesaksian-kesaksian rohani dan juga renungan-renungan firman Tuhan. Itu tidak beresiko dan tidak membawa kita atau dituduh sebagai kristenisasi, tetapi kalau kita dari muka ke muka, dari rumah ke rumah, maka kita seringkali dituduh sebagai kristenisasi. Tapi dengan cara ini, maka bebas dan aman untuk semua orang, karena kita tidak pernah menuntut siapa yang boleh melihat dan siapa yang tidak. Ini terbuka untuk siapa saja. Ya, demikian kita doakan Salma Fina Sunan semakin mengerti, paham akan firman Tuhan, semakin dalam kasihnya, dan semakin menjadi berkat, menjadi pendoa bagi keluarganya untuk keselamatan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita dan semakin banyak orang menjadi murtad oleh karena kita bersatu berdoa dan bekerja bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga keluarga. Juga segala pekerjaan yang dikerjakan hari ini semuanya diberkati. Amin.